Kita belajar tentang Mamon yang tidak jujur. Saya singkatkan sedikit ya ceritanya itu. Jadi ada seorang tuan mempunyai bendahara. Lah bendaharanya ini ternyata dia korupsi. Dia hambur-hamburkan uangnya, orang tuanya ini. Sehingga ketika tuannya ini tahu, aduh, kamu kok kayak gitu, kamu tak pecat jadi bendahara. Bendahara ini ketakutan, waduh, mati aku, dan gitu dia ya. Dalam hatinya dia bilang, aku ini mencangkul, aku nggak dapat, mengemis, aku malu. Bagaimana ini? Dan dia punya ide, baik, aku punya ide. Dia panggil yang utang itu, suruh datang. Berapa utangmu? Yang pertama bilang 100 tempayan minyak. Nih, tak kasih usaha kamu, bikin lagi yang baru 50 tempayan minyak. Wah, kaget dia, senang, yuk heran. Nah, tapi ya dengan senang hati dia tulis, jadi utangnya tinggal 50 tempayan minyak. Yang kedua dipanggil, kamu berapa utangmu? 100 pikul gandum. Nih, ganti, kamu buat baru, tulis 80 pikul gandum. Hah? Enak ini ya, senang dia tulis surat utangnya baru 80. Tuannya melihat, loh kok berkurang ini yang pinjam ini. Tapi sah, karena apa? Ditanda tangannya kan sama bendahara. Dia kan masih menjabat sebagai bendahara. Jadi si tuan tidak bisa berbuat apa-apa. Wah, luar biasa ini, kurang ajar ini ya. Tetapi dalam ketika kurang ajarannya itu, dia melihat sesuatu di dalamnya, yaitu kecerdikannya. Lalu Tuhan bilang, luar biasa ya. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jadi Tuhan memerintahkan kita untuk apa? Untuk mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Nah, kok gitu Tuhan? Kita bertanya-tanya ya. Tuhan bilang apa? Perintah Tuhan itu kita harus menjadi anak terang, anak yang baik. Tidak boleh nggak jujur, tidak boleh bersahabat dengan orang-orang yang merugikan kita. Bahkan persahabatan dengan dunia ini dilarang oleh Tuhan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu kan perintahnya Tuhan. Tapi kenapa kali ini Tuhan bilang seperti itu? Ya, kita harus ingat bahwa Tuhan pernah memerintahkan kepada kita, ya, cerdiklah kamu seperti, ayo dibaca aja, dibaca dulu ya. Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena anak dunia ini sukanya cerdik tok, titik, tetapi tidak tulus. Sedangkan anak-anak terang, anak-anak Tuhan, tulus tok, titik, tapi tidak cerdik. Matius 10 ayat 16. Kok pinter? Haleluya. Belum saya sebut tadi ya. Ayo dibaca sama-sama. 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, sekarang kita semakin mengerti ya apa maksudnya Tuhan itu, sehingga perintahnya seperti itu. Kita semakin mengerti. Tuhan Yesus tidak menyuruh kita curang seperti bendahara ini, tidak mengajar kita tidak jujur seperti bendahara ini.
Tuhan tidak suka dengan orang yang seperti itu. Tuhan hanya ingin mengajarkan kepada kita yang dimaksud dengan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bendahara ini bingung, aku ini mencangkul aja nggak bisa aku ini. Suruh ngemis, malu aku. Tapi dia cerdik. Dengan demikian orang-orang yang dikurangi hutangnya hatinya senang. Dia malah bilang terima kasih kepada bendahara yang tidak jujur ini, dan juga bilang nanti sampaikan kepada tuanmu ya, baik hati sekali. Tuannya nggak bisa apa-apa, dan karena kecerdikannya ini, ketika dia nantinya akan dipecat, dia sudah punya orang-orang yang baik yang mungkin menampung dia di rumahnya, memberi dia makan dan seterusnya. Ya, ini sebab anak-anak dunia itu lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak Tuhan. Tuhan ingin anak-anak Tuhan itu cerdik tetapi tulus. Ya, seperti itu. Jadi 3 poin di dalam ayat ini adalah yang pertama, ikatlah persahabatan. Ikatlah persahabatan. Yang kedua, gunakan mamon yang tidak jujur. Yang ketiga adalah kemah abadi. Jadi kesimpulannya adalah mengikat persahabatan dengan Allah dan sesama dengan cara menggunakan mamon yang tidak jujur agar kita dalam kemah abadi. Anak Tuhan itu harus bijaksana, berhikmat. Mintalah hikmat kalau kita nggak ngerti. Ya, minta hikmat Tuhan, bagaimana, apa yang harus aku lakukan. Tanyalah sama Tuhan, kita harus bagaimana. Tapi jangan menurut apa yang kamu pikirkan sendiri, karena pikiran kita dengan Allah itu beda. Jadi kita harus selalu datang pada Tuhan, tanya terus sama Tuhan. Saya sering bilang ukurannya kalau kita sudah menerima, kalau kita melakukan kebenaran apa enggak, ukurannya itu damai, sejahtera. Tapi jangan salah juga, orang yang biasa jahat, sudah biasa menipu sana, tipu sini, itu akan damai sejahtera saja tuh. Kalau dia tetap berbohong, tetap menipu sana, menipu sini, ada damai sejahtera dalam dia. Yang dimaksud orang yang ukurannya damai sejahtera itu adalah kita, anak-anak Tuhan yang sudah mengerti kebenaran, tetap melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, suka belajar firman, suka merenungkan siang dan malam, yang tidak sombong, tidak congkak, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sudah berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menghidupi firman istilahnya, kalau kita sudah menghidupi firman, maka berlaku damai sejahtera. Ukurannya kalau kita sudah benar apa enggak, yang mana yang harus kupilih. Kebanyakan kita dihadapkan dengan pilihan, mana yang harus aku pilih. Itu adalah berdoa, minta pimpinan Tuhan, dan damai sejahtera akan mengalir di dalam hati kita. Anak Tuhan harus bijaksana, kembali saya ulangi, harus berhikmat, harus bisa menyikapi dengan tepat untuk take action, agar bisa mengantisipasi apa yang akan datang. Jangan lihat HP itu hanya untuk kesenangan pribadi, game-game terus, nggak boleh sesekali, bolehlah ya. Tapi jangan itu. Firman Tuhan kita bersatukan, memuji Tuhan, selalu berada dalam hadirat Tuhan, karena Dia ada dalam kita. Kita terus pupuk, ya, hubungan dengan Allah itu kita terus pupuk, sehingga
kita bisa mengerti kebenarannya, mengerti apa yang harus kita lakukan. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau mamon itu tahu ya, nanti gak ngerti mamon. Mamon itu adalah harta benda, harta kekayaan, antara lain uang. Dia adalah partner yang baik atau hamba yang baik, tetapi dia itu tuan yang jahat. Mamon itu partner yang baik, hamba yang baik, bisa disuruh dia, bisa kita pergunakan, ya. Tapi kalau kita mengejar harta, akan melayang, ya. Hidup kita akan sengsara, dipermainkan oleh dia, karena dia tuan yang jahat, tetapi dia hamba yang baik. Tuhan mengajarkan kita bukan mengikat persahabatan dengan mamon, tidak, salah ya, hati-hati. Saya dulu bingung ini, terus terang. Banyak orang tanya sama saya tuh, saya nggak bisa jawab dengan tepat. Iya kok, aneh ya, bingung lah ya. Tapi semakin lama semakin kita belajar, semakin mengerti. Ya, kata kuncinya adalah menggunakan, mempergunakan mamon ini untuk tujuan yang kekal. Mamon ini sesuatu yang tidak kekal, karena dia akan kita tinggal ketika kita menghadap kepada Tuhan. Gak ada apa-apanya, ya. Tetapi dia bisa kita gunakan untuk memperoleh kekekalan. Hikmat Allah kita gunakan. Tuhan akan menolong kita. Jadi seperti bendahara tadi, dia cerdik, tapi dia nggak tulus. Tapi tetap dipuji sama Tuhannya karena kecerdikannya. Ya, nah kalau kita ini Tuhan sudah tetapkan, kalau kita ini selain kita cerdik, kita juga harus tulus. Selain kita tulus, kita harus cerdik. Saya sering dibohongin orang karena tulus tok, gak pakai cerdik. Ya, wes jadi bulan-bulanan. Ya, dan dari belajar, oh Tuhan ingin kita belajar untuk menjadi cerdik itu tadi, ya. Ingat Lukas 16 ayat 9 itu ya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu dapat menolong kita lagi, kita diterima dalam kemah abadi. Ya, memberi adalah bagian dari hikmat Allah. Banyak sedikit nggak masalah kok. Tuhan tidak pernah melihat jumlahnya, nilainya. No, Tuhan melihat hati kita. Ingat janda di Zarephat. Dia punya uang banyak? Enggak punya. Punyanya cuma sedikit, tetapi dia memberi dengan tulus untuk kekekalan. Karena dia mengasihi Tuhan. Yang memberi minyak narwas itu mahal harganya, dilok-loknya orang. Ya, dilok-loknya itu apa? Dikata-katain banyak orang. Bendaharanya bilang, itu kan mestinya bisa dijual, diberikan kepada orang miskin. No, orang miskin selalu ada padamu, katanya Tuhan Yesus. Tetapi aku enggak. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, kalau kita memberi kepada orang miskin, itu karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita memberi orang yang berkekurangan, itu karena kita mengasihi Tuhan, bukan yang lain. Karena Tuhan bilang kemurahan lebih dari hidup. Kemurahannya Tuhan itu terus-menerus dicurahkan, diberikan, meskipun dizolimi, meskipun akhirnya cuman ini aja, terus-menerus. Karena Tuhan bilang mengalir seperti aliran-aliran air hidup, dan kita tidak pernah berkekurangan. Amin. Percaya? Harus percaya. Anak Tuhan harus percaya bahwa kita tidak pernah berkekurangan. Apa yang kita berikan itu akan diukurkan kepada kita. Apapun, Tuhan tetap melihat hati kita. Tuhan akan biarkan anaknya
meminta-minta, terlunta-lunta. Tidak, percayalah. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Itu kecerdikan yang Tuhan inginkan kita pelajari saat ini. Ingat ya, tapi ingat ya, pemberian kepada Allah hanya berkenan jika disertai ketulusan demi Tuhan dan demi kerajaan Allah. Ya, jadi ingat, sekali lagi saya nggak panjang lebar, hanya saya mengingatkan kepada kita semua termasuk saya. Hendaklah kita cerdik seperti ular, tetapi kita tulus seperti merpati. Baiklah kita mempergunakan mamon yang tidak jujur itu untuk kekekalan. Kita jadikan dia hamba, karena dia itu hamba yang baik. Jangan jadikan dia tuan, karena dia tuan yang jahat. Hati-hati kalau kita sudah mulai mengutamakan kekayaan kita, uang kita tidak peduli dengan sekitar. Hati-hati ya, hati-hati, karena Tuhan tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Kita semua dipelihara Tuhan, ditolong Tuhan luar biasa. Rasakan, memperkarakan segala sesuatu dengan Tuhan. Jangan dengan pikiran kita sendiri, diperkarakan. Sehingga kalau sesuatu terjadi itu kita bisa merasa, wah iya, benar luar biasa. Tuhan itu sangat baik. Jadi kita bisa bersaksi dengan siapapun, ya, dengan orang tua, kakak, adik, semua teman-teman kita, saudara-saudara kita. Dia bisa tahu bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita, bahwa Dia mengasihi kita, meskipun walaupun sekonyong-konyong. Itu Tuhan tidak pernah. Kayak tadi pujian-pujian, dia ada di dekat kita, dia ada di pihak kita, dia ada di dalam kita. Percayakan, perkarakan segala sesuatu yang kita hadapi dengan Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita sendiri, pergunakan mamon yang tidak jujur. Berapapun yang kita punya, ya, tidak masalah. Perkarakan dengan Tuhan. Siap sudah. Tuhan, aku punya ini, sedikit ini, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, aku dapat keuntungan ini, aku harus apa? Semua itu titipan untuk kita sendiri, dipenuhi, dicukupi sama Tuhan. Kesaksiannya Pak Sunoto waktu itu juga, ya kan? Apa yang kita pikir gak ada. Tiba-tiba Tuhan itu sudah merencanakan sesuatu itu begitu rupa untuk menolong kita, memelihara hidup kita. Makan super mie gak masalah, telur ceplok, puji Tuhan saya suka. Makan saya sambal saja saya suka, enak luar biasa. Itu kalau hati kita dipenuhi dengan hati yang bersyukur, hati yang mengasihi Tuhan. Kok gini Tuhan, aku ini sudah berbuat ini, kok begini? Ya itu yang terbaik, percayalah. Percayalah, kembali saya ingatkan, happy ending. Semua ini ada caranya Tuhan, di luar pemikiran kita. Lakukan saja apa yang Tuhan kehendaki. Ya, seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, mengikat persahabatan dengan Allah dan sesama dengan cara menggunakan mamon yang tidak jujur, agar kita tetap diterima dalam kemah abadi, mempersiapkan untuk pulang. Kita ini semua sedang bersiap-siap untuk pulang ke rumah Bapa. Yang tanya, nanti kalau kita pulang itu apa? Nanti ada 40 hari melayang-layang gitu ya. Kemarin kakak saya juga tanya dikirim di TikTok, bener enggak ini? Tuhan Yesus kan bilang hari ini juga waktu apa dia disalib itu kan, salah satunya Tuhan ingatlah aku, ya kan? Nonton Yesus bilang apa? Hari ini juga kau akan bersama dengan aku di Firdaus. Hari ini juga, ya. Jadi sudah
percayakan hidup kita pada Tuhan, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan menentukan hari depan kita bersama Yesus. Kita bisa lakukan kemenangan besar. Amin.